Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang rasul, bahkan ketika itu beliau masih sangat belia, beliau sudah sangat dikenal di tengah masyarakatnya sebagai Al-Amin, artinya orang yang amanah, atau bisa dipercaya. Sekuat tenaga, ia menjaga harta kekayaan yang dititipkan di bawah kepemimpinannya. Sekuat tenaga, ia jauhi bujukan untuk korupsi dan manipulasi. Menekan bawahannya untuk disiplin, namun dirinya tidak. Lalai menunaikan salat sehingga sering diakhirkan. Diam-diam gemar melakukan kemaksiatan. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A.A. Gim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada sang pemimpin teladan seluruh alam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang rasul, bahkan ketika itu beliau masih sangat belia, beliau sudah sangat dikenal di tengah masyarakatnya sebagai Al-Amin. Artinya orang yang amanah, atau bisa dipercaya. Gelar dari masyarakat Quraisy itu, tiada lain disebabkan kejujuran dan sikap tanggung jawab yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi alasan kaum Quraisy kala itu memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penengah dan pemberi jalan keluar bagi mereka yang sedang berselisih dalam pemindahan Hajar Aswad. Al-Amin artinya orang yang amanah, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab. Inilah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amanah adalah hal yang sangat mendasar, yang penting dimiliki seorang pemimpin. Siapapun yang menjadi pemimpin, hendaklah bertanya, apakah saya dipercaya atau tidak oleh orang yang saya pimpin? Jika banyak orang yang merasa ragu tentang keamanahan kita, maka sesungguhnya itu tanda layak dan tidaknya kita memimpin mereka. Apalagi keraguan mereka pun menjadi tanda ridho, atau tidaknya mereka dipimpin oleh kita. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menjadi kuburan bagi aib orang lain, bukan yang sering membeberkan kekurangan orang yang dipimpinnya. Atasan yang baik adalah atasan yang tidak gemar membuka-buka kekurangan karyawannya. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang setiap kali mengucapkan janji, maka ia berusaha sekuat tenaga memenuhinya. Sekuat tenaga, ia menjaga harta kekayaan yang dititipkan di bawah kepemimpinannya. Sekuat tenaga, ia jauhi bujukan untuk korupsi dan manipulasi. Setiap amanah yang akan diberikan kepada kita harus benar-benar diperhitungkan terlebih dahulu, apakah kita akan mampu mempertanggungjawabkannya atau tidak. Setiap pejabat tentu mengucapkan sumpah sebelum mengawali tugasnya. Menyebut sumpah itu sudah merupakan janji, apalagi menyebut demi Allah. Maka, memenuhinya adalah kewajiban, dan mengkhianatinya adalah pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempunyai jabatan, pangkat, kedudukan,
Jika dia malah mengkhianatinya, maka semuanya itu pasti akan menjadi jalan kehinaan bagi dirinya. Terlebih lagi, masyarakat sekarang sudah semakin cerdas dan kritis. Semakin tinggi jabatan, jika terjatuh karena tidak amanah, maka bantingannya akan semakin meremukkan. Oleh karenanya, jangan rakus pada kekuasaan dan jabatan. Namun, jika jabatan itu sudah ada di tangan, maka bersungguh-sungguhlah menunaikannya, sehingga jabatan itu menjadi ladang amal soleh bagi kita. Pemimpin yang amanah akan bertanggung jawab terhadap setiap perkara sekecil apapun. Setiap ucapan, ia upayakan mengandung kebenaran dan kebaikan. Ia pun tidak meremehkan waktu walau sedetik pun, karena meski 1 detik tetap berharga. Baginya telat 1 detik, 1 menit, 1 jam, semuanya sama saja, yaitu telat. Kepemimpinan diawali dengan amanah terhadap hal-hal kecil terlebih dahulu. Pemimpin yang baik tidak hanya sukses di tempat pekerjaannya, tapi juga harus sukses memimpin dirinya sendiri dan keluarganya. Tidak sedikit para pemimpin yang mampu mengatur sistem, kantor, atau perusahaan dengan baik, namun tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Tidak sedikit pemimpin yang tegas terhadap bawahannya, namun lembek pada dirinya sendiri. Menekan bawahannya untuk disiplin, namun dirinya tidak. Lalai menunaikan salat, sehingga sering diakhirkan. Diam-diam gemar melakukan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga dan ia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab terhadap mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab terhadapnya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan tiap kalian mempunyai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya." Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pemimpin yang amanah untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang amanah bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.